Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita kembali masuk ke pembelajaran selanjutnya pada materi sholat berjamaah. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa sih yang harus sholat berjamaah ke masjid? Perintah sholat berjamaah di masjid ditujukan bagi setiap laki-laki muslim yang sudah menginjak usia balik serta tidak dalam kondisi uzur, seperti sakit berat atau penyandang cacat yang tidak memungkinkannya untuk berangkat ke masjid. Namun orang yang penyakitnya ringan dan tidak menular, atau cacat yang masih bisa memaksakan untuk berangkat ke masjid, baginya sholat harus tetap dilaksanakan berjamaah di masjid. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki mendengar panggilan azan, dia harus bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dia hanya diperbolehkan untuk menunda berangkat ke masjid jika yang pertama, cuaca sangat dingin atau hujan deras. Yang kedua, makanan telah dihidangkan dan perut dalam kondisi lapar. Yang ketiga, menahan buang air kecil atau besar sehingga dia harus menuntaskan dahulu hajat buang airnya walaupun sholat berjamaah telah dimulai. Bagi perempuan, diutamakan melaksanakan sholat di rumah atau di musolah dekat rumahnya. Akan tetapi, tidak boleh dilarang jika perempuan ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencegah perempuan pergi ke masjid. Hadis Bukhari. Yang selanjutnya adalah adab sholat berjamaah. Orang yang berangkat ke masjid harus melakukan adab sebagai berikut. Yang pertama, disunnahkan mengambil air wudhu di rumah sebelum berangkat ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu masjid untuk menunaikan sholat, satu kewajiban kepada Allah, langkah kaki pertama menghapus dosa dan lainnya mengangkat derajatnya. Hadis Muslim. Yang kedua, membaca doa keluar rumah ketika hendak berangkat ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan saat keluar rumah. Doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku. Jadikanlah cahaya dari belakangku dan dari depanku. Jadikanlah cahaya dari atasku dan dari bawahku. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Yang ketiga,
berangkat ke masjid lebih awal. Keempat, tidak tergesa-gesa dalam berjalan ke masjid walaupun iqamat sudah dikumandangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datangilah sholat, kalian harus berjalan dengan tenang. Sholatlah dengan rokaat yang tersisa dan sempurnakanlah rokaat-rokaat yang terlewat. Abu Daud. Yang kelima, mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid dan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid dan membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, yang artinya, ya Allah, aku memohon karuniamu. Hadis Muslim. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang ketujuh, melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu kecuali jika iqamat telah atau akan segera dikumandangkan. Yang kedelapan, menunggu waktu sholat dengan banyak berzikir. 9. Menempati saf atau barisan yang lebih awal dan tidak membiarkan saf kosong atau terputus kecuali jika terhalang misalnya oleh tiang masjid. Yang ke-10, meluruskan dan merapatkan saf ketika hendak mendirikan sholat. Imam dianjurkan untuk mengingatkan makmum agar meluruskan dan merapatkan saf ini. Yang ke-11, ketika menjadi imam, makmum harus mengikuti seluruh gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. Yang ke-12, melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu. Imam sholat berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i, urutan orang yang paling berhak menjadi imam dalam sholat adalah orang yang A. Paling mengerti hukum agama khususnya tentang fikih sholat. B. Paling banyak hafalan Al-Quran. Yang C. Paling warok, artinya paling mulia akhlaknya. Yang D. Paling tua usianya, artinya jika pengetahuan tentang hukum, hafalan, dan akhlaknya sama, maka baru dipilih orang yang paling tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling banyak hafalan kitab Allah mengimami sholat jika hafalannya sama orang yang paling mengetahui sunnah. Jika pengetahuan sunnahnya sama, orang yang paling banyak berhijrah. Jika hijrahnya sama, orang yang paling dahulu masuk Islam. Dalam riwayat lain, paling tua usianya. Seseorang tidak boleh mengimami orang lain dalam kekuasaan orang lain itu, dan tidak boleh duduk di atas tempat duduk kemuliaan tuan rumah kecuali atas izinnya. Imam Malik dan Syafi'i mendahulukan orang yang paling mengetahui hukum sholat dibandingkan orang yang paling banyak hafalannya, karena dikhawatirkan terjadi perkara yang bisa membatalkan sholat imam dan makmum, sementara dia tidak mengerti perkara makmum. Selanjutnya, makmum. Makmum adalah orang yang mengikuti imam sholat berjamaah. Makmum harus mengikuti adab-adab sebagai berikut. 1. Merapihkan barisan dengan tidak menyisakan celah di antara makmum. Yang kedua, mengikuti gerakan imam. Jika dia masbuk dan mendapati imam dalam keadaan sujud, hendaknya mengikuti sujud tanpa menunggu imam bangkit dari sujudnya. 3. Tidak mendahului gerakan imam. Yang keempat, tidak tertinggal lebih dari 2 gerakan dari imam. Misalnya,
Imam sudah sujud sementara makmum masih ruku. Jika itu terjadi maka sholat makmum tidak sah hukumnya. Kelima, posisi makmum tidak boleh berada lebih depan daripada imam. 6. Makmum diperbolehkan mengikuti sholat berjamaah dari luar masjid jika saf masih tersambung. 7. Diperbolehkan bermakmum kepada imam yang berada di lantai yang berbeda selama suara imam masih terdengar. 8. Diperbolehkan bermakmum kepada imam yang sedang melakukan sholat sunnah, sementara makmum melaksanakan sholat wajib. Dalam hal ini makmum tinggal menyempurnakan kekurangan rakaat. Masbuk. Pada sholat berjamaah terkadang ada orang yang datang belakangan. Orang tersebut harus masbuk pada sholat berjamaah yang sedang dilaksanakan. Jadi masbuk adalah makmum yang tertinggal dalam sholat berjamaah. Sementara imam sudah melaksanakan sebagian rukun sholat. Seorang makmum yang masbuk harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, segera masuk ke dalam barisan sholat dengan mengutamakan baris yang lebih depan jika masih tersedia. 2. Melakukan takbiratul ihram kemudian mengikuti gerakan imam sesegera mungkin. 3. Jika mengikuti imam dalam posisi ruku maka dia telah mendapatkan rakaat tersebut bersama imam. Yang keempat, menyempurnakan rakaat yang belum dilaksanakan. Posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Ketentuan tentang posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Pertama, barisan laki-laki di belakang imam dan barisan perempuan di belakang barisan laki-laki. Jika berjamaah hanya terdiri dari imam dan seorang makmum, posisi makmum berada di sebelah kanan imam. 3. Jika makmum terdiri dari 2 orang atau lebih, makmum berada di belakang imam. 4. Jika makmum hanya perempuan, makmum berada di belakang imam. Kelima, anak-anak laki-laki ditempatkan di tempat makmum laki-laki. 6. Jika makmum mendapatkan barisan sholat berjamaah telah terisi penuh dan tidak ada tempat baginya kecuali di samping imam, dia boleh menempati posisi di belah kanan imam. 7. Jika perempuan mengimami jamaah perempuan, imam berada di tengah barisan makmum. Jika imam perempuan itu hanya mengimami seorang makmum perempuan, makmum berdiri di samping kanan imam. Sekianlah anak-anak ustazah materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.